Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriani dengan NIM 12020724089, jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara. Izin menjawab soal ujian komprehensif Hukum Tata Negara dengan dosen penguji Ibu Dr. Helen Lesfitriani, SHMH. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian hukum tata negara menurut bahasa dan istilah. Istilah HTN berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Staatsrecht yang berarti hukum negara. Sedangkan di Inggris dipakai istilah constitutional law yang artinya sama dengan hukum tata negara. Secara istilah, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurut Profesor Logeman, suatu organisasi sosial yang bertujuan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Van Aveldon, hukum tata negara dalam arti luas adalah hukum negara yang meliputi hukum administrasi negara. Dalam arti sempit merupakan hukum negara yang mengatur tentang orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah serta batas-batas kekuasaannya. Pertanyaan ketiga, kemukakan pendapat saudara tentang pentingnya mempelajari hukum tata negara. Pentingnya mempelajari hukum tata negara, yang pertama, cabang ilmu yang wajib bagi mahasiswa hukum. Yang kedua, hukum tata negara berperan penting dalam menjaga kestabilan dan ketertiban negara, serta melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi antara fungsi, mekanisme, hubungan, dan prinsip etika kebijakan dalam hubungannya agar tercapainya apa yang dicita-citakan bersama dalam suatu negara. 4. Jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari hukum tata negara. Tujuan mempelajari hukum tata negara, yang pertama, untuk mengetahui peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pengertian-pengertian yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat mempelajari hukum tata negara, yang pertama, menciptakan kesadaran masyarakat dalam bernegara. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang hukum tata negara, serta membantu kita memahami sistem politik negara sehingga kita dapat turut serta dalam menjaga kestabilan dan ketertiban negara. Pertanyaan kelima, sebutkan asas-asas hukum tata negara Indonesia. Asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas pemisahan kekuasaan. Yang keenam, jelaskan menurut pendapat saudara apa saja objek kajian yang menjadi pembahasan dalam hukum tata negara. Objek kajian dalam hukum tata negara diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara. Negara menjamin objek kajian hukum tata negara yang paling utama. Yang kedua, organ negara. Organ negara merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang ketiga, hubungan negara dengan warga negara. Hukum tata negara membahas tentang hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara. 7. Menurut saudara, apa sajakah yang menjadi ruang lingkup kajian dalam hukum tata negara? Ruang lingkup kajian hukum tata negara yaitu berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut. 8. Jelaskan menurut pendapat saudara hubungan atau kaitan hukum tata negara dan ilmu negara. Ilmu negara mempelajari konsep dan teori negara serta hakikat negara, sedangkan hukum tata negara mempelajari keadaan konkret negara, struktur negara, serta hukum positif yang mengatur sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara saling berkaitan erat karena ilmu negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara, yang mana ilmu negara mempelajari konsep dan teori tentang negara untuk diterapkan dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan. 9. Jelaskan menurut pendapat saudara kaitan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara memberikan tugas dan wewenang jabatan pada pemerintahan. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan pejabat negara yang diperoleh dari hukum tata negara. Dengan demikian, hubungan antara keduanya saling berkaitan erat karena hukum administrasi negara merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara.
jalannya pemerintahan dan politik, serta tugas, wewenang, dan fungsi dari suatu badan administrasi diatur oleh hukum administrasi negara. 10. Jelaskan pengertian sumber hukum tata negara dalam arti formal dan material. Sumber hukum tata negara adalah asal muasal atau tempat untuk menemukan atau menimbulkan aturan-aturan hukum ketatanegaraan yang mengikat. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi atau sumber materi hukum itu diambil. Sumber hukum formil ialah sumber hukum yang dikenal karena bentuknya, berlaku umum, diketahui, dan ditaati. 11. Kajian hukum tata negara memiliki sumber hukum. Jelaskan. Sumber hukum formil dalam hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Sumber hukum material adalah isi atau substansi dari suatu norma hukum yang dapat berupa doktrin, jurisprudensi, adat istiadat, perjanjian internasional. 12. Sebutkan apa saja yang menjadi sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum formil dalam hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Sumber hukum material adalah isi atau substansi dari suatu norma hukum yang dapat berupa doktrin, jurisprudensi, adat istiadat, perjanjian internasional. 13. Jelaskan pengertian sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. 14. Jelaskan pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang ciri-cirinya adanya kodifikasi hukum yang bersifat tertulis dan sistematis. 15. Sebutkan beberapa perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law dan Eropa kontinental atau civil law. Perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental yaitu 1. Perbedaan paling spesifik antara Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam Anglo-Saxon sumber utamanya adalah putusan hakim yang tidak dikodifikasikan, sedangkan dalam Eropa kontinental, sumber hukumnya merupakan perundang-undangan yang dikodifikasikan. Secara sistematis, pada sistem hukum Anglo-Saxon, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Sedangkan dalam sumber hukum Eropa kontinental, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang sudah berlaku. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 16. Apakah boleh ketika suatu negara menggunakan dua sistem atau Eropa kontinental dan Anglo-Saxon pada saat yang bersamaan? Kemukakan alasannya. Tidak ada larangan suatu negara untuk menggunakan dua sistem hukum sekaligus, sebab sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 17. Jelaskan sistem hukum apa yang digunakan oleh negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum campuran yang bersumber dari sistem hukum civil law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam, di mana sistem hukum campuran yang diadopsi oleh Indonesia disebut sistem hukum Pancasila. 18. Jelaskan hakikat dan pengertian konsep Trias Politika. Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan dalam negara. Hakikat dari konsep Trias Politika adalah bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. 19. Jelaskan pengertian konsep Trias Politika menurut Montesquieu dan John Locke. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politika atau pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu eksekutif, yang disebut juga dengan pelaksana undang-undang, legislatif yang disebut juga dengan pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman yang disebut juga sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Menurut John Locke, ajaran Trias Politika sebagai pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif,
yaitu membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dan hubungannya negara dengan negara. 20. Bagaimanakah penerapan sistem ketatanegaraan setelah amandemen konstitusi? Kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga negara tertinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Presiden, DPR, MA, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 21. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara menjadi 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, dan kekuasaan peradilan oleh MK, MA, dan KY. 22. Jelaskan pengertian kata demokrasi secara bahasa dan istilah. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut istilah, demokrasi berarti sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, rakyat turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun dengan perwakilan. 23. Demokrasi seperti apakah yang diterapkan di Indonesia? Jelaskan. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat dan kebebasan individu dijamin untuk tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. 24. Mengapa pelaksanaan demokrasi di berbagai negara di dunia berbeda-beda? Jelaskan. Pelaksanaan demokrasi di negara berbeda-beda karena setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda pula. Sistem yang dimaksud adalah sistem dari segi hukum yang dianut, dasar negara, serta latar belakang sosial atau adat dan budaya yang berbeda. 25. Mengapa demokrasi liberal yang dianut Barat tidak cocok di Indonesia? Demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan UUD. Kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan-kepentingan umum, memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. 26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung dan bagaimana bentuknya. Demokrasi tidak langsung adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat tidak secara langsung memilih pemimpinnya, melainkan memilih perwakilannya untuk memilih pemimpinnya. 27. Jelaskan pengertian konstitusi menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution, yang berarti pendirian atau pembentukan. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang artinya membentuk atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secara istilah, konstitusi adalah peraturan dasar suatu negara yang mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemerintahan negara tersebut. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. 28. Jelaskan sejarah singkat lahirnya konstitusi. Konstitusi pertama kali lahir di Inggris pada abad ke-12. Konstitusi Inggris dikenal sebagai Magna Carta yang berarti piagam besar. Magna Carta mengatur hak-hak rakyat Inggris dari kekuasaan raja. Konstitusi tertulis pertama di dunia adalah Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1787. Konstitusi Amerika Serikat mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak-hak warga negara Amerika Serikat. Konstitusi di berbagai negara di dunia lahir dalam berbagai kondisi dan latar belakang. Namun, secara umum, konstitusi lahir untuk mengatur kehidupan negara dan membatasi kehidupan atau kekuasaan pemerintah. 29. Sebagai aturan dasar dan pedoman hidup, konstitusi mengandung 2 sifat. Sebutkan dan jelaskan. Konstitusi mengandung 2 sifat yang dibedakan berdasarkan bentuk dan cara mengubahnya.
Konstitusi bersifat fleksibel atau luas apabila perubahannya dapat dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Sedangkan konstitusi bersifat rigid atau kaku adalah konstitusi yang sulit bahkan tidak bisa untuk diubah sampai kapanpun. Konstitusi bersifat tertulis adalah konstitusi yang dikodifikasikan secara sistematis dalam suatu dokumen berupa peraturan hukum yang mengaturnya jalan pemerintahan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak diatur dalam dokumen tertulis, melainkan melalui konvensi atau pemufakatan. 30. Menurut saudara, apa tujuan hadirnya konstitusi dalam suatu negara? Jelaskan. Tujuan konstitusi dalam suatu negara adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Tujuan konstitusi dalam sebuah negara selanjutnya yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. 31. Sebutkan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam konstitusi. Unsur-unsur dalam konstitusi yaitu unsur hukum, unsur sistem konstitusi, kedaulatan rakyat, persamaan hak, kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, serta sistem pemerintahan. 32. Sebutkan fungsi konstitusi dalam suatu negara. Fungsi konstitusi bagi suatu negara adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara dalam mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah. 33. Dalam kajian tentang sistem pemerintahan, ada yang disebut sistem presidensial. Jelaskan. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam kekuasaan eksekutif. Di dalam sistem ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif dan presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. Menteri akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih melalui pemilihan umum. Negara yang menganut sistem pemerintahan ini salah satunya adalah negara Indonesia. 34. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif menyatu dalam satu lembaga. Dalam sistem ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Sedangkan sistem campuran pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat mencegah konflik antara presiden dan parlemen. Hal ini karena presiden memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada parlemen. 35. Perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia sejak proklamasi hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan. Jelaskan dengan singkat. Perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia sejak proklamasi hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan. A. Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 sampai 1950. Indonesia menganut sistem pemerintahan federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS terdiri dari 17 negara bagian dan 1 daerah istimewa. Sistem pemerintahan RIS ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang dan budaya. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI 1950 sampai 1959. RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. C. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk kekuasaan untuk membubarkan parlemen. D. Orde Baru 1966 sampai 1998. Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Soeharto kemudian menjalankan pemerintahan dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang besar, tetapi juga harus bekerja sama dengan parlemen. 36. Menurut saudara, sistem pemerintahan seperti apakah yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini? Sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan yang besar, termasuk kekuasaan untuk membentuk kabinet, mengeluarkan undang-undang, dan menunjuk pejabat negara. 37. Bagaimanakah kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer menjadikan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi, presiden hanya bertindak sebagai jabatan simbolis sebagai kepala negara tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Kedudukan kabinet atau eksekutif sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga masa jabatannya tidak dapat ditentukan secara pasti sesuai dengan semestinya. 38. Mengapa dalam presidensial, presiden tidak dapat dijatuhkan? Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena rendahnya dukungan politik. Namun, sebagai alat kontrol, presiden masih dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. 39. Apa yang dimaksud dengan mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan presidensial? Check and balance adalah prinsip untuk saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Tujuan dari check and balance adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. 40. Apa yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan, perundang-undangan, atau undang-undang lainnya bertentangan dengan konstitusi. Judicial review juga merupakan hak uji material maupun formil, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. 41. Lembaga negara mana yang berhak melakukan judicial review? Di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan judicial review adalah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung atau MA. 42. Jelaskan apakah judicial review merupakan pelaksanaan prinsip check and balance. Judicial review merupakan pelaksanaan prinsip check and balance. Judicial review merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga peradilan untuk menguji apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya bertentangan dengan konstitusi. 43. Jelaskan hubungan antara HAM dengan demokrasi. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena hak asasi manusia hanya dapat diterapkan di dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidupnya, sehingga pemerintahan yang demokratis mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. 44. Jelaskan bagaimana perkembangan HAM dilihat dari sisi sejarahnya sampai saat ini. Pengakuan hak asasi manusia pada saat ini mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang disahkan PBB. Namun belum terlaksana secara sempurna karena masih banyak diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Salah satunya adalah negara Palestina yang masyarakatnya belum mendapatkan jaminan atas hak untuk hidup karena penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan masih banyak negara-negara yang mengalami hal serupa tentang penegakan hak asasi manusia. 45. Mengapa prinsip HAM saat ini seringkali dianggap mengganggu kedaulatan dalam sebuah negara merdeka? Hal ini dikarenakan pelanggaran hak asasi manusia atas nama kedaulatan negara telah banyak terjadi. Negara-negara merdeka sebagai pelanggar HAM mengklaim bahwa kedaulatan negara tersebut mengizinkannya untuk menentukan kebijakan internal dari negara mereka dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Bahkan apabila kebijakan tersebut melanggar HAM, contoh di negara Korea Utara yang membatasi hak dasar warga negaranya sendiri. Disinilah letak di mana konsep kedaulatan negara dan HAM bertentangan. Seharusnya HAM sebagai hak dasar manusia tidak dipengaruhi kewenangan otoritatif dari suatu negara atau organisasi internasional tertentu. 4. Kan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Sentralisasi adalah suatu pengelolaan pemerintah memusatkan segala kewenangannya untuk dipegang oleh pemerintahan pusat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. 47. Jelaskan tujuan dan manfaat dilaksanakannya sistem desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya daerah secara lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui keunggulan daerahnya masing-masing. Manfaat sistem desentralisasi lain, terciptanya peningkatan pelayanan publik di daerah, pengambilan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik daerah, perkembangan potensi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat di daerah, serta dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di daerah. 48. Jelaskan hakikat dan pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik pada hakikatnya merupakan organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan politik, antara lain sebagai representasi dari suatu ideologi politik, sarana demokrasi, pembuat kebijakan, serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. 49. Bagaimanakah praktek penyelenggaraan pemilu pasca era reformasi? Penyelenggaraan pemilu setelah reformasi meliputi pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019 telah mengalami beberapa perubahan yang demokratis, transparan, dan adil. Perubahan tersebut yaitu yang pertama pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam upaya meningkatkan independensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak untuk menghemat waktu, biaya, serta partisipasi pemilih. Penghitungan suara terbuka di hadapan saksi-saksi dan partai politik untuk memastikan transparansi dan keakuratan proses perhitungan suara, serta adanya kesempatan untuk menyelesaikan sengketa atas hasil hitung suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil pemilu oleh MK. 50. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pemilu dalam ketatanegaraan Indonesia? 50. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pemilu dalam ketatanegaraan Indonesia? Sengketa pemilu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terhadap surat keputusan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diterima, diverifikasi, dimediasi, dan diputus oleh Bawaslu. Apabila mediasi tidak berhasil, dapat mengajukan tahap adjudikasi ke PT UN. Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU terhadap penetapan perolehan suara, hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, serta perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Lembaga yang berwenang menangani PHPU adalah MK dan putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.